Karakteristik dan perbedaan individu. Individu sebagai makhluk yang utuh dan khas. Pengkajian tentang manusia atau individu pada awalnya telah dilakukan oleh para filsuf pada zaman Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa bagian fisik atau jasmani merupakan aspek individu yang bersifat kasat mata, konkret dan tidak kekal. Sedangkan aspek psikis, rohani atau jiwa merupakan aspek individu yang sifatnya abstrak, immaterial, dan kekal. Plato membagi jiwa manusia menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, pikir atau kognisi yang berlokasi di kepala. 2, kehendak yang berlokasi di dada. Dan ketiga, keinginan yang berlokasi di perut. Pembagian jiwa oleh Plato ke dalam 3 aspek ini kemudian dikenal dengan istilah pendekatan trikotomi atau 3 dalam 1. Selanjutnya, pengkajian tentang jiwa dilanjutkan oleh Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Pendapat Aristoteles berbeda dengan gurunya. Dia tidak membagi jiwa ini ke dalam 3 aspek, melainkan menjadi 2 aspek saja. Yaitu yang pertama ada kognisi. Disebut juga sebagai gejala mengenal yang berpusat pada pikir. 2 ada konasi. Disebut juga gejala menghendaki yang berpusat pada kemauan. Pandangan para filsuf abad pertengahan yang mengkaji tentang aspek jasmani dan rohani seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali dan Muhammad Asrori pada tahun 2008 dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yakni yang pertama, antara jasmani dan rohani merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi atau dipisahkan sama sekali. Pandangan ini kemudian dikenal dengan pendekatan monoisme. Yang kedua, meskipun disadari bahwa aspek jasmani dan rohani merupakan satu kesatuan, tetapi antara jasmani dan rohani dapat berdiri sendiri. Pandangan ini kemudian dikenal dengan pendekatan dualisme. Manusia dikatakan sebagai makhluk individual karena manusia memiliki keunikan yang membedakan dirinya dengan yang lain. Perbedaan tersebut berawal dari beragamnya psikis, fisik, bakat, lingkungan alam, maupun lingkungan budaya yang berpengaruh terhadap pengetahuan dan pengalaman mereka. Individualitas tersebut memuat kadar kelebihan atau kekurangan pada setiap orang. Hal inilah yang mendorong manusia untuk saling memberi dan menerima, saling mengisi sehingga mendorong manusia untuk berinteraksi dan saling bekerja sama. Dalam kebersamaan tersebut, maka kekurangan dapat diisi oleh pihak lain dan kelebihan dapat diberikan kepada orang lain. Alangkah indahnya hidup di dalam kebersamaan yang saling tolong-menolong sehingga tercipta persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu indikasi bahwa manusia itu makhluk individual dapat diamati bahwa sewaktu-waktu manusia itu ingin sendiri, seperti menyendiri di kamar, tanpa mau diganggu oleh orang lain. Keinginan untuk menyendiri tersebut pada waktu tertentu adalah hal yang wajar, karena itu adalah keinginan secara individu. Selanjutnya, manusia dikatakan juga sebagai makhluk sosial. Arti dari makhluk sosial adalah bahwa manusia membutuhkan makhluk lain agar dapat survive. Ketidaksempurnaan manusia dalam bidang tertentu atau dengan kata lain bahwa manusia memiliki kekurangan di samping memiliki kelebihan, mendorong manusia untuk menjalin kerjasama, saling membutuhkan dengan pihak lain. Berikutnya, manusia juga dikatakan sebagai makhluk yang berketuhanan. Kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang berketuhanan? Karena manusia dalam hal ini, sebagai contoh masyarakat Indonesia, meyakini adanya Tuhan yang menciptakan manusia dan mengatur segala kehidupan manusia. Keyakinan ini telah dinyatakan dalam Pancasila dan UUD 45 yang merupakan pedoman dan dalam tatanan hidup bernegara. Pada sila pertama dinyatakan bahwa masyarakat Indonesia meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Adanya keyakinan bahwa yang mengatur segala alam jagat raya ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Berarti manusia tersebut memiliki dimensi keberagaman. Kata kunci kandungan dimensi keberagaman adalah iman dan takwa. Dalam dimensi ini terkandung pemahaman bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki kecenderungan dan kemampuan untuk mempercayai adanya Sang Pencipta dan Maha Kuasa, serta memenuhi segenap aturan dan perintahnya. B. Perbedaan karakteristik individu. Setiap individu secara mutlak tidak ada yang persis sama. Masing-masing mereka memiliki ciri dan sifat atau karakteristik berbeda. Itu kembar identik.
Setiap individu memiliki ciri dan sifat karakteristik bawaan atau heredity dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh interaksi dengan lingkungannya. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Apa yang dipikirkan dan dikerjakan seseorang atau apa yang dirasakan adalah merupakan hasil perpaduan antara apa yang ada di antara faktor keturunan atau nature dan pengaruh faktor lingkungan or nurture. Perbedaan individual ini merupakan kodrat manusia yang bersifat alami. Berbagai aspek dalam diri individu berkembang melalui cara sehingga menghasilkan perubahan karakteristik individual yang bervariasi pula. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut dapat kita amati, seperti perbedaan dalam hal aspek fisik, intelek, emosi, sosial, bahasa, belajar, penyesuaian sosial, nilai, moral, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Perbedaan tersebut memiliki ciri khas unik yang tidak sama dengan individu lain. Perbedaan individual tersebut membawa implikasi terhadap setiap layanan pendidikan untuk memperhatikan karakteristik peserta didik yang unik dan bervariasi. Menyamaratakan layanan pendidikan terhadap individu yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain berarti mengingkari hakikat dan kodrat kemanusiaannya, sehingga akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan dalam pendidikan. Yang ketiga, konsep tentang remaja. Remaja berasal dari kata Latin, yaitu adolescens, artinya tumbuh untuk mencapai kematangan, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. Remaja ada di antara anak-anak dan orang dewasa. Oleh karena itu, fase remaja seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri atau fase badai dan topan. Remaja masih belum mampu menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa fase remaja merupakan fase perkembangan yang potensial, baik dilihat dari perkembangan aspek fisik, kognitif, maupun emosi. Untuk memahami batasan remaja, berikut ini dicoba untuk memahaminya menurut berbagai sudut pandang, antara lain menurut hukum perkembangan fisik, WHO, sosial, psikolog, dan pengertian remaja menurut pandangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, remaja menurut hukum. Dalam hubungan dengan hukum, hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan 3 kriteria, yaitu biologik, psikologik, dan sosial ekonomi. Dari definisi tersebut secara lengkap dapat disimpulkan bahwa remaja adalah suatu masa di mana pertama, individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya hingga ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Yang ketiga, terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Friksi atau konflik-konflik dalam diri remaja yang sering menimbulkan masalah atau kehidupan sehari-harinya terganggu
itu tergantung sekali pada keadaan masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Remaja yang tinggal dalam masyarakat yang menuntut persyaratan yang berat untuk menjadi dewasa akan menjalani masa remaja ini dalam waktu yang lama. Biasanya, hal ini terjadi dalam masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas atau masyarakat yang menuntut pendidikan setinggi-tingginya untuk anaknya.